Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharain amin. Qala asy-syaikhu rahimahullah wa hiya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zara alaihi salamu binafsihil qubur wa 'allama ashabahu kaifa yazuruna al-qubur fi'lan fi hayatihi dunyawiyyati sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syaikh, telah berkata siapa syekh, maksudnya penyusun kitab, yakni Kiai Haji Ali Ma'sum rahimahullah, semoga merahmati kepada syekh siapa Allah. Wahia, dan adapun ziarah, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zara, maka sungguh telah berziarah siapa Rasulullah alaihi, semoga atas Rasul assalamu alaikum salam, binafsihi, dengan dirinya Rasul, al-qubur, pada kubur, pada makom, wa 'allama, dan mengajarkan siapa Rasul ashabahu, pada sahabat-sahabatnya Rasul, kaifa yazuruna, halnya bagaimana cara berziarah, al-qubur, pada kubur, pada makam, fi'lan, dengan perbuatan, fi hayatihi, di dalam kehidupannya Rasul ad-dunyawiyyati, ketika masih di dunia sallallahu alaihi wasallam. Amma ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ziarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil quburi, terhadap kubur atau terhadap makam, fayadullu, maka itu menunjukkan alaihi, terhadap fi'lan, perbuatan Nabi, ma rawahu, apa yang diriwayatkan, hu, pada fi'lan tadi, Malikun, siapa Imam Malik, an Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annahu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbaraha, telah mengkhabarkan atau menceritakan siapa Rasulha pada Sayyidatina Aisyah, anna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, jaa, telah datang siapa Jibril, hu, pada Nabi, faqala, maka berkata siapa Jibril lahu, terhadap Nabi, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfira lahu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'muruka, itu telah memerintahkan, itu memerintahkan siapa Rabbka, kepadamu, anta, pada mestinya mendatangi siapa kamu, ahlal baqi'i, kepada ahli baqi', atau ahli penduduk di perkuburan baqi', atau sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Fatastaghfira, maka mohonkan ampunlah siapa kamu, lahum, terhadap ahlul baqi'. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaa, maka mendatangi siapa Nabi, al-baqi'a, kepada pemakaman baqi'. Nah, penting untuk dicatat, ini dalil yang menunjukkan bahwa ziarah kubur itu merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar perintah
Rasul melakukan. Jadi sunnah itu kan ada 3. Kurang lebih sunnah itu dibagi menjadi 3. Ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan, dan ada yang berupa pendiaman Nabi terhadap apa yang dilakukan sahabat. Ya. Perkataan bisa berupa perintah, perbuatan Nabi mencontohkan. Nah, pendiaman ada sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi tidak melarang. Itu juga menjadi sunnah. Nah, ziarah ini termasuk sunnah yang dilakukan oleh Nabi langsung. Artinya Nabi mencontohkan. Mana contoh dari Nabi? Nih contohnya dari Nabi. Nih contoh dari Nabi bahwa suatu ketika, ya ini hadis riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang bersambung kepada riwayatnya kepada Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, suatu ketika Rasul cerita kepada Sayyidatina Aisyah bahwa suatu hari Jibril datang. Biasa, Jibril emang tugasnya nyamperin Nabi karena tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi, kemudian apa kata Jibril? Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfira lahum. Kata Jibril, Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk mendatangi penduduk pemakaman Baqi'. Jadi orang yang sudah dikubur di Baqi' itu disuruh didatangi sama Nabi. Kemudian disuruh ngapain? Disuruh memohonkan ampun untuk ahli kubur Baqi'. Artinya apa ini? Ziarah. Nah, kita kan ke kuburan ngapain? Kan begitu. Datang ke kuburan, doa mohon ampun untuk ahli kubur. Yang kita lakukan dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ini Nabi diperintah oleh Allah langsung disuruh mendatangi pemakaman Baqi' dan mendoakan ahli kubur Baqi'. Itu jelas. Berarti ziarah kubur itu sunnah yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Kalau masih nyari dalilnya mana, ya berarti belum ketemu yang ini. Nih udah kita kasih tahu, ini dalilnya ada kan? Makanya cari dulu, jangan ngomong tidak ada kalau belum dicari. Ya, tidak ada itu kalau sudah dicari. Ya ini mah belum dicari udah ngomong tidak ada. Tidak ada dalilnya, cari dulu. Ada kayak kalau ketemu. Kalau udah dicari-cari nggak ketemu, baru nggak ada. Tuh, Masya Allah ya. Bahkan tadi Ki Musonif bahasanya rada galak. Faqad zaro. Ya, kalau di dunia santri itu di bab ngaji alat, ngaji nahwu, kalau ada fi'il madi sebelumnya diawali lafaz qad, itu berarti maknanya ini tahqiq, sungguh beneran, jadi enggak kaleng-kaleng gitu. Zaro aja itu menunjukkan perkara yang sudah dilakukan. Madi itu kan kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dilakukan, itu fi'il madi. Ditambah qad, oh berarti dilakukannya benar-benar, nggak hanya sekedar katanya. Sebab di sini ada qad yang kalau bersanding dengan fi'il madhi maka maknanya litahqiq. Berarti Nabi sungguh telah melaksanakan atau telah melakukan ziarah kubur. Maka nggak usah ragu kita untuk melestarikan ya budaya orang kita, terutama untuk senantiasa melaksanakan ziarah kubur. Ya apapun itu istilahnya, nyekar kek, terus apa lagi itu? Ya banyaklah istilahnya ya.
sebelum puasa biasanya tuh ada rame-rame, apalagi di Jawa itu ya, rame-rame satu TPU itu rame kayak orang bikin acara gitu. Isinya apa ya? Ziarah masing-masing ke keluarganya masing-masing. Gitu ya. Nah, terus bulan Ruah kirim arwah. Ya tidak apa-apa. Jangan ragu lagi. Sebab ini hukumnya sunnah yang dilakukan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian summa rafa'a yadaihi thalatha marrat. Apa yang dilakukan Nabi di pemakaman Baqi'? Summa rafa'a, kemudian mengangkat siapa Nabi yadaihi kepada kedua tangannya thalatha marratin sebanyak 3 kali. Wa annaha, dan sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Sayyidatina Aisyah lahu kepada Nabi, kaifa aqulu, apa yang saya ucapkan lahum kepada ahli Baqi'? Faqala, maka berkata siapa Nabi, quli, berkata siapa aku, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, ini diantaranya adab ketika memasuki pemakaman, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Apa yang diucapkan Nabi ketika masuk ke pemakaman Baqi'? Pertama, uluk salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Ahlad diyar itu artinya penduduk makam, penduduk kuburan atau penduduk daerah ini. Daerah ini tuh ya kuburan, orang lagi di pemakaman, lagi di kuburan. Minal mu'minin wal muslimat, khususnya yang mukmin dan muslim. Sebab namanya TPU mah kadang-kadang kan enggak semuanya muslim, enggak semuanya mukmin yang dikuburin di situ. Ada yang non muslim juga. Namanya juga TPU, tempat pemakaman umum. Kalau TPI baru tempat pemakaman Islam. Iya, namanya kan TPU umum, artinya enggak harus Islam yang dikuburin di situ. Yang non Islam boleh. Makanya dikhususkan di sini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Gitu. Kalau ini Pak, kita meningati aja gitu ya. Bukan juga sedang meningati umum gitu. Apa kita harus ucapkan salam dulu? Ya sunnah juga mengucapkan salam, uluk salam, kemudian ya kalau sempat Fatihah ya. Fatihah ya, saya niat Fatihah untuk ahli kubur muslimin muslimat, Al-Fatihah cukup. Assalamualaikum juga cukup. Assalamualaikum penduduk makam gitu aja cukup. Asal jangan hey gitu ya. Ntar pada nyautin kalau hey doang. Ya. Uluk salam itu seperti yang diajarkan Nabi, uluk salam, kemudian apa? Mendoakan wa yarhamullahul mustaqdimina minkum. Wa yarhamullah, semoga merahmati siapa Allah al-mustaqdimina, kepada orang yang terdahulu dikuburin di situ. Minkum, dari kalian, wal mustakhirina, dan orang yang terakhir nanti dikuburin di situ. Doanya jadi merangkap yang sudah dikuburin sama yang nanti akan dikuburin, dia didoakan dengan bahasa tadi wa yarhamullah al mustaqdimina minkum wal mustakhirin, yang sudah terdahulu dikuburkan atau yang belakangan, berarti yang belum dikuburkan tapi bakal dikuburin di situ juga didoakan dengan bahasa tadi. Kemudian ditutup wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan izin Allah gitu ya, bikum terhadap kalian semua, dengan kalian semua, lahikuna, itu akan menyusul kalian semua. Jadi ditutup, insya Allah nanti kita bakal ketemu, saya juga bakal nyusul. Sekarang saya ziarah di atas makammu, nanti saya nyusul akan ikut bersama-sama dikubur di sini, dan nanti semoga ada juga yang ziarah di atas makam. Gitu, pentingnya ziarah itu. Makanya kalau ziarah
ngajak-ngajak. Kita punya anak, ya diajak ziarah. Supaya apa? Ngajarin anak nanti. Oh berarti ini yang sudah meninggal dikuburin nanti diziarahin, didoakan. Nah, suatu ketika kita yang meninggal dikuburkan, anak kita yang akan mendoakan. Kenapa? Karena mencontoh bapaknya dulu suka berziarah, suka mendoakan orang-orang yang sudah wafat di atas makamnya. Tuh, begitu. Bal ruwiya an sayyidatina Aisyah, bahkan diriwayatkan an sayyidatina Aisyah dari sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna ziyaratal baqi'i kanat 'adatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna ziyaratal baqi'i, sesungguhnya ziarah ke pemakaman Baqi', kanat ada apa ziarah? Adatan itu merupakan kebiasaan lin nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, bahkan diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah jadi kebiasaan Nabi. Berarti kalau kebiasaan rutin. Karena sesuatu yang biasa itu artinya sering dilakukan. Oh, kata Sayyidatina Aisyah, bahkan Nabi itu merutinkan ziarah ke Baqi'. Wa hadza lafzuha, dan adapun ini lafzuha yaitu lafaznya dari Sayyidatina Aisyah. Nah, ini lafaz redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama kanat lailatuha, di setiap malamnya Rasul di setiap malamnya ziarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju akhirul laili, akan keluar siapa Nabi akhirul laili, pada akhir malam, ilal Baqi'i, menuju ke pemakaman Baqi'. Fayaqulu, maka berucap siapa Nabi, assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghada muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian Nabi berucap, assalamualaikum daru qaumin mu'minin, assalamualaikum pada penduduk kaum yang beriman. Penduduk maksudnya penghuni makom yang beriman. Wa atakum, dan mendatangi pada kalian matu aduna, apa yang telah dijanjikan, ghadan, di hari esok, muajjaluna, yang disegerakan, wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah, bikum, dengan kalian, lahiqun, itu akan menyusul. Kemudian mendoakan Nabi, Allahumma ghfir li ahli baqi'il ghurqad. Ya Allah, semoga engkau mengampuni penduduk ahli kubur Baqi' Ghurqad. Tuh. Ini merupakan tata cara atau adab berziarah ke kuburan. Jadi uluk salam, kemudian mendoakan. Jadi cuma dua sebetulnya. Uluk salam, kemudian mendoakan. Cuman ulama kita terdahulu, ya, terutama ulama-ulama di Nusantara, ya, para wali songo terdahulu, itu meramu. Jadi membuat sesuatu bacaan-bacaan khusus yang dilakukan di makam. Ya tentu saja salam tetap dipakai. Nah, bahkan diawali dengan apa? Bertawasul dulu. Setelah bertawasul apa? Bebacaan. Baca Yasin. Ya. Terus baca tahlil, tahmid, tasbih, sholawat. Ya. Baru ditutup dengan doa. Ya, kemarin kan sudah pelajaran sebelumnya, ya, kajian yang sebelumnya, bahwa membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat itu sama
sampai itu dipakai juga. Jadi artinya apa? Sekali melakukan sesuatu juga mengamalkan beberapa keilmuan yang lain, mengamalkan kesunahan yang lain. Yang dilakukannya kesunahan ziarah kubur. Cuman ketika berziarah kubur juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Di antaranya apa tadi? Sunnah membaca Al-Quran. Ya. Sunnah membaca kalimah-kalimah thayyibah. Yang semua pahalanya ditujukan kepada ahli kubur. Dan itu dihukumi sampai. Double. Yang baca dapat, yang ahli kubur juga dapat. Itu penting. Itu penting. Coba kalau yang anti begituan, ya, yang anti begituan kan rugi. Udah amal di dunianya sedikit, banyak sih demen buat sunnah kan, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Sholat sunnah rajin banget, masya Allah, itu luar biasanya teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu. Sholat sunnahnya rajin, tapi gitu hatinya dengki mulu. Gak boleh ngelihat orang lain beda dengan dirinya sehingga dianggap salah, kan itu dengki artinya. Nah, suatu peribadahan yang di hatinya masih ada kedengkian itu ibarat api yang menyambar dedaunan kering. Jadi pahalanya itu ibarat api yang menyambar dedaunan kering. Ya, lewat gitu aja. Meskipun peribadahannya banyak ketika di dunia, di alam kuburnya yang apa? Yang tersisa hanya apa? Yang tersisa hanya apa? Ya hanya res-resan mungkin ya. Udah gitu nggak mau didoakan karena menganggap itu bid'ah, bahkan musyrik. Ya habis, makin nggak kebagian aja. Nah coba kita yang sedang-sedengan ibadahnya, lagi rajin mah berangkat, lagi males mah enggak gitu. Tapi ketika wafat, keluarga kita mengadakan pengajian, mengadakan tahlilan selama 7 hari, bahkan nanti 40 hari ngadain lagi. Kira-kira kalau ukuran manusia ketika hidupnya saat selama 7 hari terus dikasih bekal, bekal, ya nggak mungkin itu bekal yang sehari habis, ditambah besok ditambah selalu, jadi kesimpan sampai sebulan tuh bekal 7 hari. Pas udah mau kehabisan datang lagi nganterin ketika 40 hari, alhamdulillah dapat lagi. Entar 100 hari datang lagi, alhamdulillah dikirimin lagi. Ya, meskipun ketika di dunianya amalnya sedikit, tapi dikirimin terus. Ya, ketika sudah meninggal, atut selalu cukup, alhamdulillah. Ya, bahkan kalau di riwayat-riwayat lain tentang fadilah tahlil diantaranya ada namanya bab atakoh itu, bahkan terbebas dari siksa kubur. Tuh. Alhamdulillah kita mah ketemu ulama-ulama yang sangat ya sangat enak lah, sangat fleksibel. Tapi bukan berarti untuk bermalas-malasan. Itu kan hanya apa istilahnya? Alternatif terakhir untuk menyelamatkan umat Rasulullah. Sampai segitunya tuh para ulama mikirin. Kenapa? Karena Rasulnya sendiri yang memikirkan umatnya. Rasul itu sebelum wafat yang ditanyain bukan anaknya, bukan bininya, bukan hartanya, bukan peliharaannya, bukan kendaraannya, tapi siapa? Umatnya yang ditanyain. Saking nggak mau untuk umatnya celaka, pengennya umatnya itu semuanya selamat. Ya kita sebagai umatnya, apalagi yang ditunjuk sebagai pewarisnya, ya para orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti tentang agama atau disebutnya ulama, yang disebut sebagai warasatul anbiya, yang mewarisi kenabian secara risalah, maka sampaikan sebagaimana Rasulullah ingin menyelamatkan semua umat. Ini malah umat disesat-sesatin. Jangan umat malah disesat-sesatin. Kamu salah, sesat ya. Rasul aja nggak mau umatnya celaka, nggak mau umatnya sesat. Lah ini kok malah pengen nyesat-nyesatin
umat Nabi Muhammad. Tuh, atau Nabi Muhammadnya nanti yang sakit hati. Ya. Ya, kembali lagi bahwa tata ziarah tadi itu yang utama itu pertama salam, kemudian mendoakan. Wa amma ziyaratul mu'minin lil kubur, dan adapun ziarah mukminin lil kubur kepada kubur fi ahdihi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'limuhu, dan mengajarkan siapa nabi lahum kepada mereka, kaifa yazuruna, bagaimana cara berziarah, fasma' maka dengarkanlah syai'an pada sesuatu mimma yadullu ala dzalik, terhadap sesuatu yang akan ditunjukkan sebagai berikut, kira-kira gitu. Rawal Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan siapa Imam Bukhari wa Muslim, hadits al-mar'atil lati kanat tazuru qabra sabiyyin, hadis yang meriwayatkan tentang seorang perempuan allati kanat tazuru, yang mana perempuan tersebut tazuru sedang berziarah qabra sabiyyin, pada kubur anak laki-lakinya. Watabki, dan menangis. Itu siapa si perempuan tadi? Falam yanhaha, maka tidak melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tadi an ziyaratiha, atas ziarahnya si perempuan tadi. Wa inna maqala, dan bahkan bersabda siapa Nabi laha kepada si imro'ah tadi, kepada perempuan, ittaqi wasbiri, bertakwalah siapa kamu, atau takutlah siapa kamu, wasbiri, dan sabarlah siapa kamu, suruh sabar. Jadi ada seorang perempuan lagi ziarah di makam putra kecilnya, anak kecilnya, anaknya masih balita mungkin, wafat, dikuburkan, dia nangis di atas kuburnya. Nabi melihat, enggak dilarang sama Nabi, enggak ujuk-ujuk Nabi, "Hei, syirik kamu, bid'ah." Enggak begitu, lemah lembut Nabi mah. Disamperin sama Nabi, dikasih ittaqi wasbir, sabar neng, kira-kira gitu. Kalau bahasa kita mah, sabar neng, sabar ya, yang ikhlas. Digituin sama Nabi, enggak dilarang, enggak. Kemudian waqala laha, bersabda lagi siapa Nabi kepada perempuan tersebut, as-sabru inda sadmatil ula. As-sabru, adapun sabar, inda sadmatil ula, yaitu ketika guncangan yang pertama. Ya, artinya ketika mendapatkan guncangan, terguncanglah. Berarti ketika baru meninggal, itu kan guncangan pertama, itu harus bersabar. Ya, berarti kesononya kita tetap harus bersabar. Warawa Muslimun, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim, annahu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu, kana ada siapa Rasul yu'allimu, itu mengajari siapa Rasul as-sahabata, kepada sahabat, idza kharaju ilal maqabiri, ketika keluar siapa kalian, ilal maqabiri, kepada kuburan, an yaqulu, pada mestinya berkata atau berucap siapa kalian, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wal muslimat wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nah, itu ucapan salamnya. Kemudian doakan, as'alullaha lana wa lakumul afiyah, as'alu, memohon, meminta, siapa aku pada Allah, lana, untuk kami, walakum, dan untuk kalian, al-afiyah, banyak afiyah, sehat rohani, afiyah. Naam, iya, kanat ziaratul kuburi, ada apa ziarah kubur, manhiyan anha, itu memang dilarang, anha, terhadap ziarah, fi sodril islami, di permulaan Islam. Memang betul, perlu diketahui juga, memang betul ziarah kubur itu tadinya atau awalnya memang dilarang di permulaan Islam. Wan nasu, kenapa itu dilarang? Wan nasu, dan adapun manusia, qaribu ahdin
bijahiliyatin, itu sangat dekat masanya dengan zaman jahiliyah. Itu dilarang nyamah karena dekat dengan zaman jahiliyah. Yang mana di zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah kalau ziarah kubur bukan ngedoain, bukan baca-bacaan yang baik-baik, tapi meratap, berkeluh kesah. Ya artinya kalau kita ziarah kubur isinya cuma meratap dan berkeluh kesah, itu hukumnya haram. Berarti di sini hukum haramnya sababiyah. Disebabkan apa? Yang dilakukan. Dulu di awal permulaan Islam, ziarah sama sekali nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu meniru orang-orang jahiliyah. Tapi kenapa itu dilarang? Karena orang-orang jahiliyah kalau ziarah kubur tadi meratap, ngangluh, kalau orang Betawi banyak ngangluh. Bapak meninggal ini, terus ntar ini kita makan apa tuh, kira-kira gitu. Bapak mentega udah ninggalin duluan, udah kagak ninggalin warisan lagi, yang ada ninggalin utang, nggak misalnya. Yudi meratap, itu namanya meratap. Nah itu yang nggak boleh. Waduh, tuh mayit udah disiksa di kubur, ngedengar begitu makin kayak dia, makin keseksa. Jangan, ya. Itu nggak boleh. Itu yang begitu yang nggak boleh. Nah, sama kayak ratapan Yahudi. Makanya kita nggak boleh. Karena meniru tadi itu ya, meniru. Ya, Quran begitu. Zaman jahiliyah itu kan memang ya diantaranya penduduk zaman jahiliyah itu ya tadi diantaranya memang ada sebagian dari orang-orang Yahudi. Tsumma nusikha, kemudian dinasakh, dihapus hukumnya. Dzalika biqauli sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lihi, dan perbuatannya Rasul. Wa amma fi'luhu, dan adapun perbuatannya Rasul, faqad sami'tahu, maka sungguh telah mendengar siapa kamu. Tadi maksudnya ya, perbuatan ziarahnya Nabi tadi. Wa amma qauluhu, dan adapun sabda Nabi, fahuwa kuntu nahaitukum, yakni kuntu nahaitukum, ada siapa aku, nahaitukum itu melarang siapa aku, kum pada kalian, an ziyaratil kubur, pada ziarah kepada kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Faqad udzina, maka telah mengizinkan li Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, fi ziyarati qabri ummihi, kepada ziarah ke makom ibunya, fazuruha, maka ziarahlah kepada makom, fa innaha tudzakirul akhirah, karena sungguhnya berziarah itu merupakan mengingat-ingat akhirah. Tuh, kalau tujuannya mengingat akhirah, kalau tujuannya untuk mendoakan ahli kubur, itu hukumnya boleh karena sudah dinasakh tadi. Hukum pelarangan ziarah dihapus. Siapa yang menghapus? Nabi, atas perintah Allah, diganti dengan perintah sunnah, anjuran untuk melaksanakan ziarah. Kenapa? Karena dengan ziarah itu akan mengingat-ingat akhirah, bahwa semua yang hidup bakal dikuburin, bakal wafat, bakal mati, bakal meninggal, dan saling mendoakan baik ketika hidup atau ketika salah satunya sudah meninggal. Cuman ada sedikit catatan terakhir ya, di halaman 58-nya. Waqtulifa fi ziyaratin nisa'i lil qubur. Dan berbeda, ikhtilaf fi ziyaratin nisa, di dalam ziarahnya seorang perempuan lil qubur, terhadap kubur. Faqala jama'atun, maka berkata siapa jamaah, sebagian besar ulama, min ahlil ilmi, dari ahli-ahli ilmu, bikarohiyatiha, dengan kemakruhannya perempuan pada ziarah. Karohata tahrimin, dengan makruh tahrim, atau tanzih, atau makruh tanzih. Li hadits Abi Hurairah, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la'ana zawaratil kubur. Telah melaknat siapa Allah? Zawaratil kubur, kepada peziarah-peziarah wanita al-kubur, pada kuburan. Jadi untuk perempuan itu hukumnya makruh ziarah kepada kuburan. Makruhnya ini makruh tahrim atau makruh tanzih. Apa bedanya? Kalau makruh tahrim mah kira-kira kalau dibahasakan mendekati haram. Tapi sebetulnya bukan itu. Cuman untuk lebih memahamkan. Makruh tahrim itu mendekati haram. Lah kalau makruh tanzih itu mendekati boleh. Itu ya, mendekati boleh. Artinya apa? Tetap berarti hukumnya makruh. Cuman ada cumannya. Sebelum ada hukum ini tentang makruhnya perempuan ziarah kepada kuburan, tadi sebelumnya kita kaji bahwa Sayyidatina Aisyah diajari oleh Rasulullah tata cara ziarah. Artinya apa? Boleh. Ya, artinya apa? Boleh. Rasul memperbolehkan. Bahkan tadi ada seorang wanita yang ziarah di atas kuburan, Nabi tidak melarang. Nah ini mah enggak. Betul ada hadis yang melarang, riwayat Abu Hurairah. Cuman tadi ada hadis yang memperbolehkan. Maka untuk ikhtilaf, untuk hormatil ikhtilaf, untuk menghormati perbedaan pendapat, maka dihukumi makruh tetap. Makruhnya tanzih. Ya, untuk menghormati perbedaan pendapat, maka dihukumi tetap untuk wanita, untuk perempuan mah dihukumi makruh ziarah kepada kubur. Tapi tidak haram, makruh. Apalagi, ini tambahan dari guru saya, apalagi ketika haid. Ketika datang bulan, ketika haid. Jangan, itu mah makruhnya, tahrim. Ya ada elatnya, ada darurah. Ya, orang kita ke kuburan disunnahkan punya wudu suci. Kita berziarah itu sunnahnya punya wudu suci. Nah, perempuan yang haid itu hadasnya besar. Nah, ini perempuan yang suci yang punya wudu ke kuburan hukumnya makruh, tanzih tetap. Kalau haid mah ya bisa makruh tahrim bahkan haram gitu ya. Jelas ya?